Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang visual maupun juga di ruang dengar kita sudah saksikan bersama Romo Rafael Matando, SJ yang biasa kita akrab panggil dengan Romo Dodo. Halo Romo Dodo, apa kabar Romo hari ini? Halo Mbak Rofi, sehat-sehat. Sehat ya, terima kasih untuk kedatangannya di studio kami. Dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini yang akan menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya tentunya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan kita mau berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Dodo. Ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu pada hari ini. Lebih-lebih karena Engkau terus menyertai kami dalam hidup ini. Dan kini kami ingin terus belajar menimba inspirasi dari-Mu lewat sabda Putra-Mu sendiri. Kami percaya bahwa Engkau pun selalu menyertai kami dan membimbing kami, terutama lewat tuntunan Putra-Mu. Kami percayakan diri kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu, bab 21 ayat 9b sampai dengan 14. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 45 sampai dengan 51. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh, aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang. Dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita mendengarkan bacaan pertama ini, marilah dengan segenap hati kita menaikkan mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang berseru kepadanya
dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Marilah kita siapkan diri kita. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Dodo untuk bacaan Injilnya yang sudah kita dengarkan bersama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari saat ini kita berbincang-bincang dengan Romo Dodo, mulai dari bacaan yang pertama seperti biasa ya Romo ya. Hikmat apa Romo Dodo yang bisa kita petik dari bacaan pertama tadi dari kitab Wahyu? Dari kitab Wahyu. Nah, ngobrol-ngobrol soal kitab Wahyu itu selalu menarik ya. Iya. Gitu. Selalu menarik, terutama kalau misalnya saudari-saudara semua, para sahabat Oase Rohani Katolik, kalau membaca secara utuh kitab Wahyu itu rasanya kayak baca buku dongeng gitu. Iya, kayak, cerita itu, ya. Ya, cerita. Iya. Menarik soal penglihatan-penglihatan, penampakan-penampakan, dan terutama soal akhir zaman. Iya. Dibilang. Tapi menariknya di sini adalah bahwa Wahyu itu kalau bicara soal akhir zaman bukan pertama-tama soal zamannya musnah begitu ya, kiamat lalu musnah semua, tetapi lebih-lebih bahwa di situ ada pembaruan. Nah, pembaharuan ya Romo ya, betul, menarik sekali. Pembaruan. Nah, inilah yang muncul dalam kitab Wahyu yang tadi kita dengarkan. Ada pembaruan. Yang ditampakkan di situ kepada Yohanes adalah bahwa ada Yerusalem yang baru setelah Yerusalem yang lama itu dimusnahkan. Istilahnya seperti itu. Jadi ditunjukkan ada gerbangnya seperti apa, ada tandanya berupa 12 suku Israel di situ, ada 12 rasul Yesus di situ juga. Maka di sini kelihatan salah satu hal yang dapat kita lihat lalu bagi kita sebagai pengikut Kristus adalah bahwa pembaruan ada di dalam Kristus. Dan itu rasanya tidak perlu nunggu kiamat ya Mbak. Iya. Bahkan dari sekarang kita juga bisa mengusahakan pembaruan itu. Karena sekali lagi kita adalah pengikut Kristus. Itu Mbak. Iya, baik Romo Dodo, terima kasih Romo. Jadi dari bacaan Wahyu ini yang mungkin sekilas setelah kita baca, lalu kita bertanya-tanya ini maksudnya apa. Dan Romo Dodo bisa meringkasnya dalam satu kata ya, yaitu pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Romo, kalau ngomong-ngomong tentang pembaharuan, berarti kan ada yang old-nya ya Romo ya, ada yang lama ya. Betul. Nah Romo, menurut Romo,
manusia lama kita itu sebelum mengenal Kristus tuh biasanya seperti apa sih? Barangkali seperti kita sekarang ini ya. Dan seharusnya setelah kita menjadi pengikut Kristus dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengalami pembaharuan apa seharusnya, Romo? Ini saya akan lebih bertolak juga dari pengalaman saya juga gitu ya. Dan tentu saja saudara-saudara punya pengalaman sendiri-sendiri. Saya rasa gini, kita dibaptis dalam gereja Katolik, diandaikan sudah mengenal Kristus, tapi ternyata belum tentu juga begitu. Apa tandanya orang udah mengenal Kristus dengan baik? Jadi kan sebelum kita bicara soal pembaruan, kan kita bicara soal mengenal Kristus dulu. Orang yang sudah mengenal Kristus dengan baik itu selalu punya dorongan untuk jadi pribadi yang lebih baik, gitu. Selalu tidak puas dengan apa yang sudah dialami saat ini, yang sudah dijalankan saat ini. Kan Yesus selalu bilang seperti itu. Ketika ngomong soal bertobatlah, bukan pertama-tama karena kita itu kelihatannya jahat sekali, lalu jadi baik. Tapi bahkan ketika kita sudah merasa baik, tapi kan selalu ada kesempatan untuk jadi lebih baik. Gitu. Amin. Maka pembaruan yang bisa muncul atau yang terjadi sebagai tanda kita sudah mengenal Kristus adalah bahwa kita selalu setiap hari selalu ingin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan gak cuma ingin, tentu saja tidak cukup sampai niat ya. Itu tuh benar-benar diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Baik Romo. Jadi itu tandanya ya Romo ya, kalau kita tuh sudah mengenal Tuhan Yesus ya Romo betul. Ya. Baik. Kemudian apalagi Romo? Masa cuma satu Romo? Ada lagi pasti ya? Iya, pasti ada. Gini, ketika kita sendiri, kan itu tadi titik tolaknya dari kita sendiri. Dari kita sendiri, iya. Tanda orang yang sudah diberkati adalah juga ketika dia sudah jadi pribadi yang lebih baik, orang-orang di sekitarnya seperti apa? Nah, pertanyaannya gitu. Amin. Orang-orang di sekitarnya ya Romo ya? Betul. Apakah pembaruan itu juga berdampak ke orang-orang di sekitarnya? Karena kita kita hidup sebagai gereja, sebagai keluarga, ya dalam bahasa rohani ya, istilah rohaninya keluarga Allah lah, gereja. Kita selalu hidup dalam komunitas, kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Maka kalau kitanya sudah diperbarui, kitanya sudah jadi pribadi yang lebih baik, tentu saja orang-orang di sekitarnya pun juga kiranya juga merasakan dampaknya itu. Iya. Maka pertanyaannya selanjutnya juga adalah, apakah setelah kita memperbarui diri, orang-orang di sekitar kita pun juga merasakan pembaruan itu? Dan apakah mereka juga lalu tergerak untuk jadi pribadi yang lebih baik? Sama juga. Baik, jadi perubahan kita itu harus bisa menjadi inspirasi juga ya, berarti ya Romo, betul. Kepada orang-orang yang di sekitar kita. Betul. Baik, jadi saya langsung teringat akan saya sendiri nih Romo. Maksudnya memang dari kecil sudah dibaptis ya Romo ya, sekolah di sekolah Katolik seperti itu. Tapi memang pertumbuhan iman itu kalau saya itu memang lebih dibimbing oleh kakek. Dibanding dari orang tua gitu. Ya, ke gereja seminggu sekali gitu aja Romo. Perlahan-lahan tumbuh. Nah, setelah berkeluarga itu memang benar kata-kata Romo. Jadi kalau kita udah istilahnya mengenal Yesus, ikut CAP. Kan sekarang banyak tuh di paroki-paroki kegiatan CAP, ada EJ, ada devosi-devosi. Nah, itu yang bisa menilai kita berubah itu bukan diri kita ya Romo ya, tapi memang orang di sekitar kita ya. Betul. Iya. Ya, bersyukur ya Romo, maksudnya kalau orang-orang di sekitar kita itu bisa merasakan dampak, padahal kita sendiri mungkin nggak merasa gitu. Iya, betul. Nggak merasa bahwa kita itu memberikan sesuatu bagi mereka, tapi yang pasti ya itu Romo, kita punya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, betul. Iya.
Nah, kalau ini yang saya tahu ada perubahan ya, mungkin kecil atau bagaimana. Dulu waktu anak saya kecil, itu anak saya bisa bilang katanya ke saya, Romo, ini jadi saya yang cerita nih, Mo. Katanya, Mama sekarang kok katanya jadi nggak galak katanya. Jadi nggak galak kayak setan. Waduh, berarti dulu saya dianggap anak saya galak kayak setan. Iya, nah itu saya ingat banget. Aduh, saya sampai tersentuh. Maksudnya saya bersyukur sama Tuhan gitu. Karena saya sendiri juga nggak merasa. Iya. Baik, Romo. Nah itu kok di keluarga ya, Romo ya. Kalau kalau dalam hidup mungkin di tempat kerja gitu ya kan, barangkali banyak di sini sahabat Oase Rohani Katolik juga adalah KKMK, ya bekerja di kantor dan lain-lain. Nah, tentunya dampak ini juga harus bisa dirasakan ya, Romo. Karena kan mungkin kalau orang muda atau pekerja waktunya lebih banyak di luar daripada di rumah. Nah, itu gimana, Romo, supaya firman kita pada hari ini bisa kita lakukan? Nah gini, saya juga jadi ingat, apalagi tadi ngomong soal ini ya, soal dunia kerja gitu. Iya. Juga jadi ingat pengalaman saya sendiri ya. Tapi itu justru pengalaman saya ketika gagal membagikan pembaruan yang saya alamin ke orang sekitar saya. Jadi belajar dari kegagalan. Iya. Gini, menjadi pribadi yang lebih baik itu bisa dalam segala bentuk ya, itu dulu. Jadi bisa secara moral secara moral baik gitu. Jadi orang yang murah hati bisa jadi semacam itu. Tadi kalau misalnya Mbak Rofi nyinggung soal cap gitu, bisa jadi tambah pinter, itu pun juga jadi bagian dari kita jadi pribadi yang lebih baik. Saya jadi ingat kan, waktu di seminari itu saya punya teman, gitu, punya teman. Dan ketika di seminari, ya saya cukup oke lah gitu. Saya termasuk yang bisa bantu teman-teman saya untuk belajar gitu. Tapi pernah itu satu kali gitu, ketika saya sedang berusaha fokus untuk belajar, ada salah satu teman saya yang sering nanya terus saya jadi nggak bisa fokus gitu. Terus saya marahin gitu, kamu mau nyaingin saya ya? Saya gituin. Dan itu terus teman saya bilang, enggak, saya nggak pengen nyaingin kamu kok. Kamu tetap yang lebih baik. Dia bilang seperti itu, dan saya sendiri lalu merasa ditegur karena kata-katanya teman saya itu. Dan teman saya udah jadi Romo juga sekarang. Kami udah sama-sama jadi Romo. Tapi walaupun itu di seminari ya, kira-kira berarti ya lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Tapi kata-kata itu selalu membekas. Dalam dunia kerja, makanya hati-hati ketika kita dalam proses pengen jadi lebih baik, dan orang lain pun juga pengen jadi lebih baik karena terinspirasi, bisa jadi kita juga merasa tersaingi gitu. Dan ketika kita merasa tersaingi, kok merasa kehadiran orang lain itu kok mengancam saya, bisa jadi berkatnya itu nggak nyampe. Pesan pembaruannya itu jangan-jangan tidak sampai. Betul. Baik sekali. Nah, ini merupakan satu peringatan ya, atau sharing yang sangat baik sekali nih, Romo ya. Oke. Baik, jadi pembaharuan itu ada banyak cara ya, Romo ya. Betul. Iya, bisa moralnya jadi lebih baik, atau moral sama karakter gitu, mirip ya, Romo ya. Iya. Baik. Oke, Romo. Silakan Romo, dilanjutkan Romo. Ini tadi ada 2 hal ya yang ciri orang mengenal Yesus tadi ya, menjadi pribadi yang lebih baik, dan bagaimana orang-orang di sekitar kita apakah mengalami dampak dari pembaharuan kita. Iya, betul. Nah, ada satu hal lagi yang bisa kita lihat para sahabat Oase Rohani Katolik. Kalau kita cermati, tadi kan dalam bacaan Wahyu itu, di awal itu dikatakan bahwa ada tembok yang indah dan segala macam ya, bagaikan permata dan seterusnya, itu digambarkan ini tembok Yerusalem yang baru. Diperlihatkan di situ tertulis nama ke-12 suku Israel. Tetapi lalu di sebelah timurnya ada lagi gerbang, dan di situ tertulis nama ke-12 rasul anak domba atau ke-12 rasul Yesus. Di sini, kalau tadi kita menyinggung soal pembaruan itu ada di dalam Kristus, tetapi kita juga bisa melihat ternyata
ini ya, ternyata yang lama itu pun tidak dibuang ya. Gini, walau pembaruan gini, kita membayangkan memang pembaruan itu seolah-olah diri kita yang lama itu sudah ditinggalkan ya. Ternyata tidak juga ya. Kalau belajar dari kitab Wahyu ini, ternyata yang lama itu pun, yang lama itu tetap bisa menjadi, katakanlah, sesuatu yang kita simpan. Tetap kita simpan, menjadi bagian dari diri kita. Kalau dalam hal ini, kalau dalam bacaan Wahyunya ini kan Yerusalem gimana-gimana juga itu tetap bagian dari Israel yang punya 12 suku. 12 suku Israel yang nama-namanya itu 12 suku Israel itu menunjukkan bahwa Yerusalem itu gimana-gimana kan juga tetap miliknya Israel yang terdiri dari 12 suku Israel. Yang nama-namanya itu diambil dari 12 anaknya Yakub itu. Iya. Jadi itu kan bagian dari perjanjian lama ya. Bagian dari yang sudah lama, sudah lewat. Tetapi walaupun sudah ada yang baru, yang di sini disimbolkan dengan 12 rasulnya Yesus, ternyata yang lama itu tetap dipertahankan. Atau dalam bahasa lain bisa kita bilang bahwa apa yang sudah, katakanlah apa yang sudah kokoh, yang sudah mendarah daging di situ, di bagian yang lama itu justru berlanjut ke yang baru ini. Disimbolkan dengan 12 rasul anak domba itu. Maka di sini sekali lagi kita lihat, menjadi pribadi yang baru itu nggak harus kita menyingkirkan yang lama. Kadang-kadang kita juga butuh menerima yang lama, diri kita yang lama. Itu udah jadi bagian dari hidup kita, udah bagian dari sejarah kita. Tapi kita bisa menjadikannya sebagai titik tolak untuk menjadi pribadi yang baru yang lagi. Lebih baik ya. Betul. Seperti tadi sharing Romo ya, bahwa Romo belajar dari kesalahan yang Romo lakukan ya. Betul. Iya, berarti untuk berubah itu pertama juga berarti kita harus istilahnya introspeksi diri ya Romo ya. Harus melihat aku yang dulu tuh seperti apa supaya menjadi lebih baik ya Romo ya. Betul. Baik-baik. Jadi bukannya berarti tidak mengakui sama sekali ya Romo ya. Betul. Misalnya bagaimana ya Romo ya konkretnya ya dari segi pembaharuan iman misalnya dulunya misalnya dulunya ini kali ya Romo, saya punya sahabat mentor dan saya banyak terinspirasi dari beliau. Jadi dulunya tuh beliau itu adalah seorang penjudi kelas berat, wanita loh. Iya. Ya pokoknya banyak uang yang sudah dihamburkan, terus keluarga juga jadi nggak terurus seperti itu. Tetapi setelah dia mengalami pembaharuan, itu dia luar biasa. Ya, menjadi seorang pewarta di komunitas devosi kerahiman ilahi Romo dan beliau itu benar-benar jadi inspirasi iman buat kita sahabat-sahabatnya. Nah, tapi beliau nggak malu mengakui itu. Apakah maksudnya seperti itu Romo? Jadi bahkan ini jadi titik tolak diceritakan gitu kalau kita pelayanan gitu ya ke daerah-daerah itu kita beliau bisa cerita bahwa ini loh, dulu saya begini gitu. Terus titik itu tapi menjadi titik tolak untuk dia bertobat gitu. Setelah ya apa kayak gitu Mo? Iya, salah satunya bisa kayak gitu. Jadi bukannya malu terus menyimpan masa lalu gitu, bukan begitu kan ya? Bukan gitu juga. Justru ketika kita nyimpan masa lalu terus soalnya nggak pengen mengingat lagi. Iya, kadang suka gitu orang. Iya. Itu justru jadi pertanyaan, apakah kita pembaruannya itu sungguh-sungguh atau tulus atau karena ada alasan-alasan lain yang sebenarnya itu tidak mencerminkan pembaruan itu sendiri. Oke, baik-baik. Iya. Jadi penting kita bisa menerima dan berdamai dengan masa lalu kita. Betul. Setelah kita mau move on, benar-benar ikut Yesus ya. Iya, betul. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada,
Setelah sesi yang satu ini, kita akan melanjutkan di sesi yang kedua dengan dialog iman. Tetap bersama dengan Romo Dodo dan saya di acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Dodo dan saya Immaculata Raufi. Romo, di sesi yang kedua ini kita akan berbincang-bincang mengenai bacaan Injil tadi nih, Romo. Iya, bacaan dari Injil Yohanes. Kabar baik apa, Romo, yang bisa kita petik dari bacaan tadi? Oke, Mbak Raufi. Kita masih lanjut ya obrolan soal pembaruan ya. Baik. Soal pembaruan dalam Kristus. Injil hari ini dari Yohanes, kita mendengarkan kisah perjumpaan Yesus dengan Natanael. Berhubung juga hari ini kan juga adalah pesta Santo Bartolomeus ya. Itu nama lain dari Natanael. Betul. Baik, Romo. Nah, ini bisa Bartolomeus ya. Iya. Baik. Itu. Nah, si Natanael ini kan digambarkan. Lalu setelah bertemu dengan Yesus, Yesus menggambarkan si Natanael ini sebagai orang yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kayak gitu. Satu hal yang lalu kita bisa pelajari dari sini adalah bagaimana ketika kita, gini ya, dalam proses pembaruan diri, ternyata kita juga melihat ya, ternyata Tuhan juga kenal betul sama diri kita. Sehingga sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal pembaruan diri, dia sendiri pun, Allah sendiri juga tahu di sisi mana kita harus memperbaiki diri. Gitu. Di sini kan digambarkan Yesus yang bahkan Natanael itu awalnya belum pernah ketemu sekalipun ternyata udah kenal duluan gitu. Dan Yesus bahkan bisa menunjukkan secara detail gitu. Kamu ada di sini gitu. Saya udah tahu kamu itu adalah orang yang tanpa kepalsuan dan sebagainya gitu. Sementara Natanael kan nggak bisa. Natanael dengar nama Yesus. Yesus anak Yusuf dari Nazaret, terus dia malah tanya kan. Dia nggak kenal. Dia belum kenal dengan Yesus itu. Dan bilang, emang ada yang baik dari Nazaret? Iya. Jadi kayak nggak yakin gitu ya, Mo? Iya. Gitu. Lihat ya, ini perbedaannya. Mana dalam proses hidup kita lalu bisa ngelihat Allah lebih kenal kita daripada kita kenal dia. Allah. Tapi kita justru belajar dari si Natanael ini, bahwa dia pengen datang untuk bisa pembaruan diri, berarti jadi makin kenal juga sama Yesus. Sementara Yesus pun juga menunjukkan bagaimana ia pun mengenal Natanael dengan baik. Itu dulu, Mbak. Oh iya, baik. Baik, Romo. Ya, di sini menarik sekali tadi Romo mengatakan bahwa ternyata Allah itu lebih mengenal kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri ya. Iya, jadi begitu Tuhan Yesus ketemu Natanael langsung disebutkan bahwa tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Iya. Nah, Romo, kalau kita mengalami pembaharuan dalam hidup itu kan seharusnya kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik. Barangkali Romo pada hari ini ada di antara kami ini yang mungkin berputus asa ya, Romo ya. Karena mungkin sudah berusaha dengan sehabis-habisnya, sudah lama juga tapi belum berhasil, entah dalam pekerjaan dan lain-lain. Atau mungkin juga yang sedang berputus asa dalam penyakit, Romo. Karena penyakitnya juga nggak sembuh-sembuh. Nah, menurut Romo, bagaimana pribadi Allah sebetulnya, Romo? Sehingga kita semua yang saat ini mungkin sedang lemah gitu ya, Romo ya. Kita jadi bisa meyakinkan diri kita sendiri, oh, pribadi Allahku tuh seperti ini gitu, Romo. Untuk menyemangati kita, Romo. Oke. Ya, pribadi Allah tuh gimana sih, Romo? Oke, makasih Mbak Rofi. Iya. Nah, ini bicara soal bagaimana pribadi Allah. Ini saya harus dengan jujur mengatakan bahwa kita itu bisa sungguh-sungguh mengenal Allah yang baik ketika kita sedang dalam keadaan yang, ya bisa dibilang ketika kita dalam keadaan yang
sehat, yang sedang dalam arti tertentu sedang baik-baik saja, mungkin sedang merasa gembira, bahagia gitu. Kita harus jujur itu. Lebih gampang menemukan Allah ketika kita sedang bahagia dibandingkan ketika kita sedang sedih. Iya, betul. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Betul. Dan memang bukan tempatnya ketika kita sedang sakit, kita sedang kecewa, sedang marah, sedang macam-macam lah itu, sedang down singkatnya seperti itu, lalu diceramahi tentang Allah itu baik loh, gini-gini loh, dan seterusnya itu. Rasanya memang bukan tempatnya juga, karena di situ justru kita malah tidak akan mengenal Dia. Ada sesuatu yang nggak sinkron di sini kan ya. Kau membayangkan Allah yang baik, kok saya ngalamin seperti ini, gitu. Maka di sini lalu kita jadinya belajar bahwa Allah itu kita sadari bukan cuma hadir ketika kita sedang bahagia ya, Amin. Tapi juga ketika kita sedang down, ya tuh. Di situ lalu kita belajar karena Allah itu terlalu Allah itu terlalu besar untuk cuma kita sempitkan bahwa Dia itu hadir ketika kita sedang gembira, sedang sejahtera, sedang berada di atas dan seterusnya. Tapi bahwa kita pun mengakui juga bahwa Dia pun bisa hadir juga ketika kita sedang sakit, mungkin sedang kecewa, sedang merasa lemah, sedang down, itu juga. Pertanyaan tadi kan, lalu bagaimana Dia hadir, bagaimana Dia mengenal kita ketika kita sedang down itu? Kan pertanyaannya bukan bagaimana Dia hadirnya, tapi bagaimana kita menyadari Dia hadir, lebih ke situ. Satu, ketika kita sedang down, ketika kita sedang sakit, kita belajar untuk mengenali Dia dari pribadi orang-orang di sekitar kita. Maka di sini lalu pesannya bukan cuma untuk saudari-saudara atau pesan untuk kita yang sedang lemah aja sebenarnya. Tapi itu juga pesan untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika sedang down, ketika sedang melihat ada orang yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang merasa hopeless, itu sedang putus asa, bahkan jangan justru malah diceramahin tentang Allah ya. Mungkin orang-orang yang seperti ini sedang butuh didengarkan. Gitu. Dan rasa-rasanya kan ya Allah yang mendengarkan itu pun juga Allah yang hadir juga gitu kan. Allah hadir itu tidak selalu dalam bentuk Allah yang membuat keajaiban gitu, lalu membuat mukjizat ini, tapi bahwa Allah yang datang untuk mendengarkan keluh kesah itu ya tetap Allah juga gitu. Maka orang-orang di sekitar kadang-kadang juga sulit menangkap hal ini ya. Tapi lalu kita jadinya belajar bersama-sama kan ya. Kalau misalnya kita sama ini cenderung pengen menasehati gitu, kamu jangan kayak gitu. Padahal ini orang udah sakit gitu ya, tapi masih dinasehati. Kamu jangan kayak gitu, jangan. Justru ada kita daripada nasihat, malah makin tertekan. Kalau gitu kapan sembuhnya, kapan tumbuh lagi harapannya kan gitu ya. Iya, baik-baik Romo. Gitu. Mungkin justru malah lebih butuh didengarkan, termasuk kadang-kadang yang kita dengarkan bisa jadi keluh kesah dan sebagainya. Tapi lagi-lagi jangan sampai kehadiran kita itu justru menghalangi, dalam tanda kutip, menghalangi kehadiran Allah atau menghalangi Allah yang mau hadir untuk orang yang sedang sakit, lemah, putus asa itu. Gitu. Iya Romo. Baik Romo, ini nasihat yang sangat baik sekali ya Romo ya. Jadi membuka wawasan kita bahwa iya Allah itu hadir nggak melulu dalam hal-hal yang spektakuler ya Romo ya. Betul. Tapi melalui keseharian yang sederhana. Dan Tuhan pakai kita semua sebagai alatnya ya Romo ya. Betul. Jadi hal ini justru harus disadari oleh kita-kita yang berada di sekitar teman-teman atau keluarga, kenalan yang sedang down tadi ya Romo betul. Ya. Amin Romo. Ya. Baik Romo. Kalau dari cerita Injil tadi ya Romo pasti ada benang merahnya ya Romo ya dengan kitab Wahyu ini tadi ya kan betul. Kita masih bicara tentang pembaharuan tadi ya Romo ya.
Baik, lalu ketika akhirnya Nathanael kan datang juga ya Romo ya kepada Tuhan. Datang juga walaupun tadinya dia ragu-ragu, nggak percaya ya Romo. Nah, tapi pada dia datang ke Tuhan itu karena Filipus ya Romo ya? Iya, betul. Karena Filipus. Jadi gimana nih Romo? Kita datang ke Tuhan itu sebetulnya inisiatif siapa Romo? Kita ini ya, ada dalam proses kita untuk mengenal Tuhan itu, untuk datang ke Tuhan itu caranya memang bisa macam-macam Mbak. Dan lewat siapapun. Tadi Mbak Rofi udah nunjukkan juga kan, udah bilang bahwa kita itu jadi alatnya Tuhan juga gitu. Iya. Dan dalam hal ini Filipus itu jadi sarananya bagi Nathanael untuk bisa mengenal dan dekat dengan Yesus. Gitu. Justru makanya apa yang kita pelajari hari ini justru malah sudah juga ditunjukkan oleh si Filipus sendiri bagaimana dia jadi sarana yang baik. Dan caranya sangat sederhana. Dia cuma bilang, mari dan datanglah, gitu. Mari dan lihatlah, gitu. Yang dikatakan cuma seperti itu. Dan Nathanael ngikut. Gitu. Betul, hanya sederhana aja ya Romo ya. Baik Romo. Atau mungkin juga karena Nathanael dan Filipus ini dekat ya Romo. Jadi percaya dia sama Filipus ya. Iya, baik Romo. Dan di sini Romo menarik juga tentang, saya mengatakan ini seperti janjinya Tuhan ke Nathanael. Kan lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, ini maksudnya Tuhan bicara seperti ini tuh gimana Romo? Nah ini kan ingin menunjukkan bahwa surga dan dunia itu memiliki hubungan gitu. Maka tadi kayak kalau kita bilang, terutama kalau pas lagi down gitu ya, ini benar nggak sih Tuhan itu sayang sama saya gitu. Itu kan itu seolah-olah seperti kita tuh kayak berjarak banget sih dari Tuhan gitu. Padahal kalau misalnya seperti yang dikatakan Yesus ingin menunjukkan kan bagaimana bahwa surga, bahwa dunia yang katanya jauh itu, bahwa langit itu ternyata tidak sejauh itu juga, bahwa itu ternyata punya hubungan juga. Dan itu lebih-lebih karena si anak manusia itu. Di sini tekanan anak manusia, Yesus sendiri. Itu. Bisa dibilang juga bahwa Yesus itu sendiri adalah jembatan antara surga dan dunia. Penghubung antara Allah Bapa dan manusia. Betul sekali. Iya, amin Romo. Baik Romo, tanpa terasa nih waktu terus berlalu ya Romo ya. Dan sungguh luar biasa dari perbincangan rohani ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menyertai dan membimbing semua pendengar, sahabat Oase Rohani Katolik untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, baik Romo, mungkin sebagai penghujung, kami bisa minta Romo untuk menyimpulkan dari kedua bacaan ini Romo, sesuatu yang baik. Para sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah belajar dari dua bacaan hari ini, menimba inspirasi dari bacaan-bacaan hari ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa pertama, sekali lagi kita diingatkan, kalau kita merasa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus, kita udah kenal dengan Kristus, ingat salah satu kuncinya adalah kita selalu terdorong untuk memperbarui diri. Amin. Nah, dan pembaruan diri itu sekali lagi berarti kan di dalam Kristus. Karena kita mengikuti Dia. Dan dalam proses pembaruan itu, kita juga ingat bahwa Allah itu selalu punya peran dalam pembaruan itu. Dalam proses pembaruan itu. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya memang. Kadang-kadang kita meragukannya mungkin. Karena pengalaman kita, karena kesulitan-kesulitan yang kita alami. Tapi kita pun belajar bagaimana untuk mengenali Dia yang membantu kita memperbarui diri jadi lebih baik. Termasuk Dia pun juga bisa hadir lewat orang-orang di sekitar kita. Atau ya bisa lewat
ya bisa hadir juga lewat diri kita bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Maka jangan sampai juga dalam proses pembaruan diri itu kita malah jadi penghalang kehadiran Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai gara-gara kita itu pengennya berkatnya disimpan sendiri lalu malah nggak sampai ke orang lain. Gitu. Baik, terima kasih Romo Dodo untuk kesimpulan dari kedua bacaan kita pada hari ini yang sangat memberikan banyak inspirasi iman ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mengakhiri perjumpaan kita yang penuh berkat ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan dari Romo Dodo. Oke. Para sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, marilah kita bersatu dalam doa dan juga mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas penyertaan-Mu sama hidup kami, dan lebih-lebih dalam proses belajar kami. Hari ini Engkau telah menuntun kami, mengingatkan kami kembali agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik untuk terus memperbarui diri, dan lebih-lebih mengenali Engkau yang hadir dalam setiap proses pembaruan diri kami ini. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, dan juga selalu hadir dalam diri orang-orang di sekitar kami. Bahwa Engkau pun juga hadir dalam diri kami, supaya kami pun membawa berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan juga. Maka kini kami mohon berkat-Mu ya Bapa, semoga apa yang sedang kami usahakan saat ini, keinginan, kehendak kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sungguh-sungguh sesuai dengan jalan yang Engkau tetapkan sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua dengan seluruh karya dan pelayanan kita, mereka semua yang kita doakan, kasih dan layani pada hari ini dan seterusnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Dodo. Terima kasih Mbak Rofi. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.